Nah, mantap. Nah, artinya kami dapat menyimpulkan bahwa di mana kami mendapatkan tugas yaitu prinsip ekosistem yang berpihak kepada murid. Nah, kami mempelajari adalah ini. Sedangkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa kami tidak mempelajarinya. Artinya kita tidak mendapatkan materi ini. Tetapi dengan kami berkunjung ke kelompok 2, kami akan sudah mendapatkan informasi bahwa prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid adalah seperti ini. Artinya meskipun kami tidak mempelajari, tetapi sudah dipelajari oleh kelompok 2. Alhamdulillah kami telah mendapat informasi bagaimana prinsip belajar yang berpusat pada siswa. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pembelajaran secara daring. Ya. Itu aja Bu. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok saya nanti saya akan simpulkan di akhir. Saya kembali ke kelompok 1 dulu. Apa yang didapat? Siapa yang kelompoknya boleh? Boleh Bu? Ya, terserah Ibu. Ini mau dibacakan juga boleh dari kelompok 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami mengunjungi kelompok 3, di mana di sana mengerjakan tugas tentang peran orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar siswa di sekolah. Di situ ditulis bahwasanya yang pertama sekali peran orang tua itu adalah sebagai fasilitator. Di mana sebagai fasilitator yaitu sebagai penyedia fasilitas belajar, misalnya seperti ketika anak membutuhkan handphone, seperti itu ya, fasilitas belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian yang kedua sebagai motivator. Sebagai motivator yaitu memberikan dukungan belajar murid kepada murid. Ketika sebagai fasilitator penyedia handphone itu tidak ada, jadi orang tua murid bisa sebagai motivator untuk penyemangat belajar anaknya. Itu yang kami dapatkan. Kemudian yang ketiga sebagai konselor, yaitu pemberi bimbingan dan arahan pengawasan kepada siswa. Jadi dari hasil pembelajaran kelompok yang kami terima saat ini, kami melihat bahwasanya ketika kita mengerjakan beberapa pekerjaan, dikerjakan secara bersama-sama, insya Allah akan kita dapatkan secara bersamaan dan menyeluruh tanpa ribet, tanpa memerlukan waktu yang lama. Terima kasih dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk semua kelompok, luar biasa sekali. Saya simpulkan Bapak Ibu, jadi ketiga komponen yang sudah kita bahas tadi itu sangat terkait Bapak Ibu ya. Bagaimana prinsip pembelajaran itu yang harus dikuasai oleh guru sebagai pendidik, bagaimana cara guru merancang pembelajaran itu harus melihat prinsip-prinsip pembelajaran itu seperti apa. Misalkan kita ambil harus relevan Bapak Ibu. Jadi misalkan saya mau mengajar tentang energi. Jadi media yang saya ambil atau saya perlihatkan ke siswa saya harus relevan dengan materi yang saya ambil. Kemudian kalau misalkan terkait ekosistem, lingkungan, saya mau mengajar energi. Kira-kira apa yang bisa saya kaitkan lingkungan seperti apa? Misalnya saya mau mengajak siswanya ke lapangan untuk melihat kira-kira di sekitar kita ini punya energi apa saja. Jadi mengaitkan lingkungan atau ekosistem yang ada terkait pembelajaran yang relevan pastinya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam hal ini Bapak Ibu? Di sini kalau saya lihat dari beberapa diskusi kelompok sebagai fasilitator tadi Bu ya, sebagai fasilitator ini mirip peran pendidik juga Bapak Ibu. Jadi guru di sekolah itu juga sebagai fasilitator, bukan diktator Bapak Ibu. Jadi tidak mendikte apa yang harus dilakukan oleh siswa, bagaimana mereka mengembangkan potensi yang ada pada mereka sesuai dengan karakter, minat, kesiapan, dan sumber daya yang ada di lingkungannya. Tetapi tetap harus kita yang sebagai fasilitator, baik orang tua, dukungan guru itu mengarahkan. Kira-kira kamu ini siapnya di mana? Kamu ini minatnya apa? Mau buat proyek apa misalnya?
lagi gitu misalkan Bapak Ibu ya, saya kasih bayangan sedikit. Nah, terkait proyek itu juga dikembalikan kepada Bapak Ibu yang tahu masalah di sekolah Bapak Ibu. Karena proyek itu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu harus baca lagi materinya. Materinya juga nggak cuma satu hari Bapak Ibu dipelajari. Jadi panduan untuk menyusun proyeknya juga nggak mudah, harus betul-betul kita pahami Bapak Ibu. Kemudian kita membuat proyek, pemilihan dimensi profil pelajar Pancasilanya, pemilihan temanya, itu Bapak Ibu sesuaikan dengan peserta didik, kembali lagi berpusat pada siswa Bapak Ibu. Jadi kalau kayak sama kami, Bu Fitra, saya mau buat proyek nih. Kira-kira kasih tema nih, ada 7 tema nih Bu Fitra. Saya mau pilih yang mana? Gak boleh suka-suka kita, gak boleh saya juga yang menentukan tema apa. Tetapi harus kita lihat kondisi sekolah seperti apa, sumber daya yang atau prasarana yang mendukung proyek Bapak Ibu akan buat seperti apa. Gitu. Nah, kami di sini sebagai pendampingi Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan siap terus mendampingi Bapak Ibu terus berjalan. Kalau kita semua dari awal bingung, kita ini pilot Bapak Ibu. Angkatan 1 itu pilot, gitu Bu ya. Angkatan 2 udah mulai gampang membuka semua teori-teori itu. Mudah-mudahan itu dari saya, tetap semangat. Ini mungkin bisa diimplementasikan nanti di sekolah. Bagaimana nanti guru-guru bisa, Ibu Bapak bisa sharing ke guru-guru bagaimana terkait pembelajaran yang seperti ini, bisa saling sharing. Artinya ini juga melihat bagaimana kesiapan siswa atau gurunya dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, dan jelas seperti itu Bapak Ibu.